Halo semua, apa kabarnya? Minggu kemarin saya lebih banyak kerja di rumah karena lagi nggak enak badan. Kalau kalian gimana? Jangan sampai kayak saya ya. Minggu kemarin istri saya beli makanan kucing banyak banget. Sebenarnya dia yang paling nggak suka dengan kucing karena teras rumah jadi kotor dan bau karena kucing. Dia beli makanan kucing sebanyak itu karena harganya murah. Kebetulan ibu dari teman Najma jual makanan dengan harga miring. Jadi istri saya beli banyak deh. Terus minggu kemarin saya beli botol untuk keperluan saya di toilet. Mungkin dulu saya pernah cerita tentang botol ini ya. Dulu waktu di Jepang, toilet saya bukan toilet yang bagus, jadi nggak ada fungsi washletnya. Nah dulu saya pakai botol ini sebagai portable washlet. Saya udah pakai botol ini sekitar 5 tahun dan kondisinya udah kotor. Sebenarnya botol yang lama saya cuci juga, tapi mungkin karena udah terlalu lama jadi kotorannya nggak hilang. Botol yang baru lebih besar, mungkin agak susah dipakai ya. Oh ya, waktu saya berangkat ke kampus naik sepeda, saya lihat udah banyak anak-anak yang pergi ke sekolah loh. Di jalan saya juga lihat ibu atau bapak yang antar anak mereka ke sekolah pakai motor. Anak saya juga akhirnya bisa ketemu dengan temannya di sekolah loh. Tapi nggak setiap hari sih. Katanya jadwal belajar tatap mukanya cuma 1 minggu 1 kali aja. Hal ini berpengaruh juga ke kerjaan saya loh. Waktu ada rapat online di kampus, ada juga teman saya yang ikut rapat dari sekolah anaknya karena harus antar jemput. Oke, itu tadi catatan saya minggu kemarin. Waktu saya cari odong-odong untuk video minggu kemarin, saya lewat pasar malam yang ada di pinggiran Sungai BKT. Untuk kalian yang baru lihat video ini, BKT singkatan dari Banjir Kanal Timur. BKT ini adalah sungai atau kanal yang dibuat untuk cegah banjir di daerah Jakarta Timur. Dulu di daerah Jakarta Timur kalau musim hujan pasti banyak tempat yang kena banjir. Tapi setelah ada BKT, sekarang tempat yang kena banjir sudah jauh berkurang. Nah, di samping BKT ini ada jalur khusus yang bisa dipakai untuk olahraga ini. Ada juga bagian jalur yang bersebelahan dengan rumah warga. Nah, kalau jalur yang ini lebih banyak dipakai warga sebagai jalan pintas. Jadi banyak warga yang naik motor lewat jalur ini. Terus karena banyak orang yang lewat, jadi banyak orang yang jualan. Tadinya sih sedikit, tapi mungkin karena banyak orang yang beli, lama-lama orang yang buka lapak tambah banyak dan jenis barang yang dijual juga jadi lebih bervariasi. Seperti yang kalian lihat, sekarang jalur khusus di samping BKT ini udah jadi seperti pasar. Pasar kayak gini biasanya disebut dengan istilah pasar malam atau pasar kaget. Di setiap daerah di Indonesia kayaknya ada pasar kayak gini. Dulu waktu saya kuliah juga ada pasar kaget di kampus saya. Pasar kaget di kampus saya dulu adanya setiap hari Minggu aja. Soalnya kalau hari biasa ada aktivitas kampus. Kalau kalian lihat di video saya, suasana pasarnya ramai, tapi nggak terlalu bersih. Walaupun begitu, banyak yang suka dengan pasar ini. Kadang pemerintah juga suka menutup atau melarang pasar malam, tapi karena banyak orang yang suka, jadi ya pasar malamnya bisa buka lagi. Oke, jadi di video kali ini saya mau cerita sedikit mengenai pasar malam atau pasar kaget ya. Mungkin video ini bisa jadi referensi untuk kalian yang mau coba datang ke pasar malam. Seperti yang Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita.
Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.